Penilai yang saya hormati, Polres Oku Selatan ini baru berdiri 15 tahun. Personilnya berasal dari personil Polres Oku dan Polda Sumsel yang sebagian besar bermasalah. Dengan kata lain, Polres Oku Selatan ini adalah tempat buangan bagi anggota yang bermasalah. Anekdotnya begitu. Bahkan 5 bulan yang lalu terdapat 57 personil yang masih menggunakan aktif narkoba jenis sabu. Tapi alhamdulillah sekarang ini 56 orang tersebut telah bertobat dan memiliki semangat untuk melaksanakan tugas dengan baik. Sejak adanya pembangunan JTI, kami bersepakat dan bercita-cita ingin mengembalikan harga diri dan kehormatan Polres Oku Selatan melalui predikat WBK. Pembangunan JTI ini mengacu kepada Peraturan Kemenpan Nomor 10 2019. Pembangunan zona integritas yang kami lakukan setahun lalu, tepatnya tanggal 13 Februari 2020. Dengan pencanangan JTI melalui deklarasi penandatangan fakta integritas yang dilakukan oleh Kapolres Oku Selatan. Juga dihadiri dan disaksikan oleh Muspida dan tokoh masyarakat. 6 area perubahan yang kami lakukan. Yang pertama adalah pembangunan JTI yang kami lakukan menerapkan prinsip-prinsip manajemen agar perubahan dapat berjalan secara sistematis dan konsisten yang ditujukan pada mekanisme kerja, pola pikir, budaya kerja pada unit-unit yang kami bangun. Dimulai dari pembentukan Pokja dan tim kerja, pembuatan dokumen rencana aksi serta tata naskah. Selanjutnya, untuk memastikan adanya pedoman dan persamaan persepsi, kami juga membuat buku petunjuk berupa buku 1. Pelaksanaan pembangunan JTI kami mulai dari sosialisasi kepada seluruh anggota secara periodik melalui roadshow ke 3 zona polsek, kemudian melalui apel pagi, apel siang, kemudian kopi morning dan santiaji. Selain itu, sosialisasi juga dipublikasikan melalui sarana elektronik, baik website, kemudian media sosial. Sedangkan yang non elektronik melalui pemasangan banner di setiap mako polsek-polsek, kemudian di tempat strategis dan termasuk perbatasan masuk kota Oku Selatan. Pemantauan dan evaluasi juga kami lakukan untuk memastikan pembangunan JTI kami ini efektif dan efisien untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok fungsi kepolisian serta pemampatan perkembangan teknologi informasi. Hasil evaluasi kami, program unggulan yang terdahulu itu tidak terkonsep dan belum menyentuh seluruh kegiatan fungsi kepolisian Polres Oku Selatan. Maka program unggulan yang semula hanya 3, kami jadikan 11, ditujukan untuk menunjang pelaksanaan tugas fungsi kepolisian. Dan kami mengakronimkan dengan nama KOPI, karena KOPI adalah hasil utama Kabupaten Oku Selatan. Dan 11 program unggulan tersebut kami rangkum dalam Sikopi Serasan Seandanan atau Sistem Informasi Kegiatan Operasional Polres Oku Selatan yang terintegrasi. Selain itu, sarana-prasarana juga kami ubah untuk kenyamanan dan efektivitas pelayanan publik dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi. Dalam merubah pola pikir dan budaya kerja, Kapolres, pejabat struktural dan perwira itu menjadi role model. Itu akan berpengaruh signifikan sebagai panutan dalam perubahan pola pikir dan budaya kerja. Selain itu kami juga menunjuk agen-agen perubahan, masing-masing dari fungsi yang berperan sebagai katalisator, penggerak, kemudian pemberi solusi, mediator, dan penghubung antara pimpinan dan bawahan. Keterlibatan anggota sangat penting bagi kami, sehingga kami mulai dari penandatanganan fakta integritas, kemudian masing-masing fungsi serta penguatan mental integritas melalui kegiatan apel, kemudian kopi morning, Jumat sehat, maupun kegiatan rohani. Untuk membangun budaya kerja yang sehat, reward dan punishment juga kami berikan kepada anggota. Itulah yang kami lakukan pada manajemen perubahan. Yang kedua, pada penataan tata laksana. Ini ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, prosedur kerja. Maka kami sudah menetapkan sebanyak 142 SOP yang mengatur kegiatan operasional dan pembinaan satuan fungsi serta bagian. Seluruh SOP tersebut telah disosialisasikan, serta aplikasinya mengacu pada pelaksanaan tugas. Sebagian besar SOP itu sudah kami tempel dalam panel data, website, media sosial. Bahkan beberapa SOP sudah kita tingkatkan melalui menjadi media micro learning. IOPS juga kita manfaatkan dalam hal mendukung kegiatan operasional dan pembinaan yang kami kelompokkan menjadi 5 bagian. Yang pertama,
Pencatatan administrasi surat menyurat tidak lagi kami manual, tapi sudah kami masukkan ke dalam soft copy. Itu sebanyak 276 buku register sudah kami masukkan ke dalam sistem Sikopi Serasan Seandanan. Kemudian yang kedua, terkait pelaporan pelaksanaan program kegiatan kesatuan vertikal, ada 6 aplikasi. Yang pertama Sakti, Emonep, Srena, 1DJA, Smart, dan E-Penyidikan. Kemudian yang ketiga, pengarsipan secara nasional, yaitu terkait kepada pencatatan persediaan, Simak BNN, Simantap, dan aplikasi Siman. Kemudian sistem penilaian kinerja, ini ada 3 aplikasi. Yang pertama online, SMK online, kemudian ABK, kemudian SIPP. Yang kelima yaitu terkait kepada quick response, yaitu melalui 110. Kami juga menggunakan WhatsApp Business untuk melakukan pelayanan cepat, termasuk pelayanan melalui website. Dalam hal keterbukaan informasi publik terkait kepada kinerja dan anggaran, maka kami publikasikan melalui website, media sosial, serta panel informasi baik spanduk maupun banner. Kemudian dalam penataan sistem manajemen, sekarang ini rasio SDM Polres Oku Selatan dengan masyarakat 1:600. Untuk memenuhi rasio ideal, secara berkala kami tetap mengajukan penambahan anggota ke Polda, tentunya dengan mengacu kepada analisa beban kerja yang kami buat. Selain itu, untuk memaksimalkan personil yang ada, dilakukan mutasi jabatan dan mutasi tour of area, serta peningkatan kemampuan melalui pelatihan maupun mengikutkan pelatihan yang ada di satuan vertikal atas. Kemudian kami melakukan penetapan kinerja yang ditetapkan untuk menjadi bahan pembinaan karir, pengajuan pendidikan, kenaikan pangkat, kemudian dalam hal pemberian tunkin. Kemudian secara berkala personil wajib mengikuti penilaian 13 komponen. Nah, ini adalah hal baru, kami kemarin sudah melaksanakan walaupun hasilnya belum 100%, mari 90%. Kemudian reward juga diberikan kepada anggota yang berprestasi di bidang pembinaan dan operasional. Dan punishment tahun ini kita menindak sebanyak 34 pelanggaran disiplin yang terkait kepada pelanggaran kode etik, disiplin maupun komplain terkait kepada Dumas. Semua dinamika personil tersebut dicatat melalui SIPP. Kemudian penguatan akuntabilitas. Keterlibatan pimpinan anggota dalam penyusunan rencana strategis, kemudian rencana kerja termasuk IKU, tertuang di dalam penetapan kinerja yang ditandatangani semua para pihak. Yang merupakan itu adalah bagian dari siklus AKIP. Dan pengawasan berkala dilakukan oleh pengemban APIP yang di Polres ini adalah Propam dan Siwas. Untuk memastikan terpenuhinya target kinerja Polres Oku Selatan, pada setiap bulan dan triwulan dilakukan gelar operasional maupun gelar anet penyerapan anggaran. Kemudian indikator kinerja pelaksanaan anggaran Polres Oku Selatan tahun 2022 secara periodik sudah dinilai oleh Dirjen Pembendaraan melalui aplikasi Omspan. Nilai total IKPA kami pada tahun 2020 ini dari Polda adalah senilai 96,22. Kemudian pada tahun 2020, Oku Selatan juga telah melakukan survei indeks tata kelola yang melibatkan respon internal maupun eksternal dari berbagai kelompok masyarakat dan instansi. Sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan anggaran, masyarakat dapat mengakses secara langsung melalui sarana website, media sosial, maupun panel data informasi. Dalam hal penguatan pengawasan, ini kami tujukan kepada pengawasan kinerja dan anggaran untuk memastikan terhindar dari perilaku penyimpangan dari anggota, baik berupa penyalahgunaan wewenang, jabatan, serta meningkatkan kepuasan masyarakat. Kami juga melakukan pengendalian gratifikasi yang dilakukan melalui sosialisasi baik elektronik, non-elektronik yang ditujukan untuk penguatan pengetahuan tentang bentuk-bentuk gratifikasi, area yang menjadi rawan gratifikasi, mekanisme serta mekanisme penanganannya juga. Kemudian monitoring gratifikasi ditujukan pada pelayanan publik, itu di SIM, SKCK, sidik jari, perizinan keramaian, penanganan laporan dan pengaduan, termasuk kepada mutasi promosi jabatan. Kemudian dalam hal penerapan sistem pengawasan internal pemerintahan telah diterapkan juga di Polres Oku Selatan ini, di mana pengembangan fungsi APIP dilaksanakan oleh seksi pengawasan dan seksi Propam. Kemudian pengawasan intern ditujukan kepada pengelolaan sumber daya organisasi,
secara berkala dilakukan melalui kegiatan audit, kemudian review, evaluasi, pemantauan dan pengawasan kegiatan yang lain, baik mandiri maupun bersama dengan satuan vertikal. Terkait kepada pengelolaan pengaduan masyarakat, baik yang secara langsung ataupun tidak langsung, diemban oleh fungsi pengawasan. Sarana pengaduannya sudah diterima, disiapkan di SPKT. Sedangkan yang tidak langsung bisa melalui kotak pengaduan yang kami tempatkan di 19 kecamatan, yang kuncinya ada dipegang oleh camat. Kemudian melalui sarana elektronik, yaitu berupa website dan media sosial. Kemudian pelaksanaan whistleblowing juga, ini kami tujukan kepada penguatan mental dari pelapor, dari anggota, baik terhadap pengetahuannya, tata cara dan jaminan perlindungan terhadap pelapor maupun isi laporannya. Sampai sekarang memang belum ada. Kemudian penanganan benturan kepentingan, kami tujukan kepada 3 hal. Yang pertama dalam hal pengadaan barang dan jasa, di mana personil dan keluarga dilarang sebagai penyedia jasa dan barang. Kemudian penanganan perkara pidana dan pelanggaran harus terbebas dari intervensi melalui mekanisme pengawasan penyidikan. Kemudian terkait kepada jabatan keuangan anggaran, itu tidak boleh rangkap. Jadi kuasa penggunaan anggaran Kapolres tidak boleh jabat dengan SPM kemudian maupun dengan PPK. Kemudian untuk untuk mengantisipasi adanya kepentingan pribadi baik keluarga dalam mempengaruhi pengambilan keputusan. Kemudian pada tahun 2019 seluruh personil wajib LHKPN sudah melakukan pelaporan melalui LHKPN. Kemudian peningkatan kualitas pelayanan publik. Upaya kami peningkatannya ditujukan kepada beberapa hal. Yang pertama standar pelayanan, yaitu sebagai pedoman kami selaku penyelenggara pelayanan untuk menjadi acuan penilaian kualitas pelayanan kami. Ini merupakan sebagai kewajiban dan janji kami selaku penyelenggara pelayanan. Kemudian profesionalisme penyelenggaraan pelayanan publik difokus pada kompetensi dan kode etik yang memuat saksi dan penghargaan, sehingga pelayanan yang kami berikan dapat respon dan sigap. Yang ketiga, sarana dan prasarana pelayanan yang bersifat fisik seperti parkir yang dulu jauh, sekarang sudah kami letakkan di samping gedung. Kemudian ruang tunggu yang nyaman penuh AC, kemudian toilet, serta ruang laktasi, pojok baca, ruang bermain anak, kemudian wifi gratis, kemudian air minum gratis, serta sistem antrian, serta sarana penunjang difabel. Yang keempat adalah sistem informasi pelayanan publik yang tersedia sudah berbasis elektronik. Kemudian yang non elektronik, semuanya itu untuk mendukung pelayanan publik di SPKT. Berupa profil penyelenggaraan, kemudian pelaksana, standar pelayanan, maklumat, pengelolaan pengaduan, penilaian kinerja pelayanan publik juga. Yang kelima, konsultasi dan pengaduan secara langsung diakomodir dan diawasi melalui penyiapan sarana dan petugas yang melekat di tempat pelayanan publik, termasuk Kasiwas kami letakkan di SPKT. Kemudian untuk mendukung kegiatan utama pelayanan publik Polres Oku Selatan, kami juga menciptakan beberapa program inovasi yang kami rangkum di dalam akronim Sikopis Rasan Seandanan atau Sistem Informasi Kegiatan Operasional Polres Oku Selatan yang terintegrasi. Yang pertama adalah Kopi Keling, ini SKCK dan izin keramaian keliling, merupakan inovasi Sat Intelkam dalam pembuatan SKCK dengan sasaran mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian untuk memotong atau mempercepat waktu pelayanan, ini yang menggunakan pakai online. Kemudian si Kopi Jempol, itu SIM jemput bola. Inovasi dari Lantas ini untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan calon peserta uji SIM dengan cara memberikan pelatihan baik teori maupun praktek di luar dari Polres, sehingga kualitas pemegang SIM dalam mengikuti ujian lebih siap dan mempunyai keterampilan dalam berlalu lintas. Kemudian Kopi Seandanan terkait kepada kesehatan dan pengobatan. Ini Urkes punya inovasinya. Pemeliharaan kesehatan ditujukan kepada anggota, kemudian tahanan, masyarakat yang tidak mampu. Ini khusus yang permintaan dari Babin Kantipmas, karena Babin Kantipmas yang mengetahui penting atau tidaknya. Kemudian Kopi Adem, yaitu aduan dan evaluasi kinerja Polri dari masyarakat. Ini inovasi Propos dan Siwas. Dalam pengelolaan pengaduan masyarakat, itu ditujukan untuk pengaduan yang langsung maupun tidak langsung.
Nanti lebih kami perdalam untuk itu. Kemudian Kopi Tumpas, ini penyakit masyarakat inovasi Sabara untuk menekan kriminalitas jalanan sehingga memberikan rasa aman khususnya pada malam hari. Kemudian Kopi Tamasya atau tatap muka dengan masyarakat. Inovasi Satbimas dalam melaksanakan pembinaan masyarakat guna memelihara Kamtibmas dengan diadakannya pertemuan. Kemudian inovasi Kopi Pinang Jari, yaitu pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan dan sidik jari. Inovasi ini di Reskrim untuk percepatan dan kemudahan akses pelapor kepada penyidik untuk mengetahui perkembangan hasil penyelidikan dan penyidikannya. Tidak lagi hanya mengandalkan pemberitahuan dengan menggunakan surat saja. Kemudian Kopi Sinar, Bersih Narkoba. Ini untuk pencegahan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemberantasan narkoba serta menjalankan kewajiban Undang-Undang Nomor 35 tentang hak dan kewajiban setiap pengguna harus direhabilitasi. Ya, kemudian terintegrasi dengan BNNK. Kemudian Kopi Nekat. Dulu personil kalau untuk naik pangkat dan sebagainya harus sibuk menyiapkan. Nah, sekarang pelayanannya dia tinggal terima bersih. Terkait kepada kenaik pangkat, gaji dan sebagainya. Kemudian Kopi Pahit. Ini untuk tahanan ini. Di mana setiap hari Selasa dan Kamis kita bekerja sama dengan Kementerian Agama untuk memberikan ceramah kepada para tahanan. Kemudian Comment Center, kami namakan si Kopi Serasan Seandanan juga sebagai pusat kendali mengatur kegiatan operasional mulai pemantauan hotspot Karhutla menggunakan website Lancang Kuning dan Satelit 8. Secara operasional menjadi bahan informasi dan didistribusikan untuk satuan dan polsek dalam penanganan Karhutla. Selain itu, pemantauan unit-unit pelayan publik melalui CCTV sebagai bentuk pengawasan yang menjadi konsumsi petugas APIP serta Kapolres. Kemudian Comment Center juga memantau kegiatan manajemen media dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan pengaduan masyarakat yang diterimanya melalui call center 110 maupun WA bisnis. Kemudian terakhir adalah juga memantau kegiatan operasional perorangan melalui kegiatan aplikasi Polisiku internal, di mana distribusi anggota sangat berpengaruh kepada penanganan quick response. Terkait kepada inovasi kami sudah mendapat penghargaan dari Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia yang kami terima beberapa hari yang lalu. Kemudian terkait kepada penilaian pelayanan melalui survei kepuasan masyarakat di website maupun SPKT, itu secara periode kami lakukan evaluasi dalam rangka meningkatkan pelayanan publik. Demikian paparan saya. Kami mohon bimbingan dan arahan sehingga kami bisa memperbaiki apa yang kekurangan sehingga zona integritas ini berlanjut dan berkesinambungan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.